Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat Waalaikumsalam pagi. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi lanjutkan kuliah wabarakatuh. fisika kuantum. Setelah kemarin kita melakukan ujian tengah semester. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya pribadi ini karena ini masih suasana Lebaran, saya mohon maaf lahir dan batin kepada semua adik-adik sekalian. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang osilator harmonik. Osilator harmonik. Mungkin di fisika klasik Anda sudah pernah sering melihat bahwa di dalam ini misal sebuah benda ini digantung di sebuah pegas, kemudian ini ditarik ke bawah, ini posisi timbangnya, ini X. Nah, ini menurut fisika klasik F sama dengan minus Kx. Nah, ketika ini berosilasi, ini disebut dengan osilasi harmonik. Nah, adapun untuk sistem kuantum, ini model potensialnya bermodel seperti ini. Ini 1/2 Kx pangkat 2. Oke, jadi ini adalah model potensial dari sebuah osilator harmonik. Nah, umumnya di dalam dalam fisika kuantum, partikel itu mengalami potensial yang kompleks seperti ini. Nah, coba perhatikan untuk potensial di sini, ini bisa didekati dengan potensial sumur potensial berhingga. Oke. Nah, kemudian yang di sini ini bisa didekati dengan model potensial osilator harmonik. Oke. Jadi osilator harmonik itu potensialnya adalah 1/2 Kx pangkat 2. Ini nanti akan sangat berguna di dalam spektroskopi karena umumnya partikel itu atom itu berosilasi secara harmonik. Nah, jadi untuk osilator harmonik potensialnya kita tuliskan Vx sama dengan 1/2 Kx pangkat 2. Atau dengan kata lain, ini bisa kita tuliskan 1/2 M omega pangkat 2, ini omega ya, X pangkat 2. Anda mungkin masih ingat dengan K, omega itu di omega itu sama dengan akar K per M. Sehingga K sama dengan M omega pangkat 2. Yang ini. Oke, jadi K. Nah, sehingga kita bisa tuliskan persamaan Schrödinger-nya. Jadi kalau menyelesaikan persamaan persoalan sistem kuantum, kita harus kembali ke persamaan Schrödinger-nya. Jadi kalau kita tuliskan persamaan Schrödinger untuk osilator harmonik, ini persamaan Schrödinger-nya, osilator harmonik, itu kita punya
minus H bar pangkat 2 per 2M D2CX. Ini untuk yang satu dimensi. DX pangkat 2 ditambah, nah di sini potensialnya kita ganti dengan ini 1/2 M omega pangkat 2 X pangkat 2 CX sama dengan E CX. Oke. Jadi kita selalu kembali ke persamaan, menuliskan pertama kali persamaan Schrödingernya. Perbedaannya, coba perhatikan perbedaannya dengan sistem-sistem sebelumnya, potensial tangga, sumur potensial tak berhingga, dan seterusnya. Dan ya, contoh yang sudah kita bahas hanya terletak di potensialnya ini. Tapi karena potensialnya ini berbeda, maka bentuk solusinya juga akan sangat berbeda. Baik, pada kesempatan pada kuliah kita ini, jadi umumnya ada dua metode untuk menyelesaikan persamaan Schrödinger untuk osilator harmonik. Kita bisa menyelesaikan persamaan diferensial orde 2-nya ini dengan menggunakan polinomial, dan kita bisa menggunakan pemfaktoran dan dengan menggunakan operator. Oke. Nah, pada kuliah kita kali ini kita akan coba menggunakan metode operator. Jadi apa namanya? Untuk selanjutnya ini saya minta Anda fokus, perhatikan baik-baik penurunan persamaannya, karena ini hanya melibatkan aljabar. Oke, ini kita melibatkan aljabar. Sebenarnya dia mudah, yang membuat dia seakan-akan susah hanya karena dia panjang. Oke. Jadi persamaan ini dapat ditulis, kita bisa menuliskan 1/2M, 1/2M per 2M, kita keluarkan. Seper 2M, ini jadi H bar per I, ini berpangkat 2, ditambah M omega X berpangkat 2 CX. Oke. Ini hanya perubahan aljabar biasa saja untuk memudahkan kita menyelesaikan persamaannya. Jadi kalau itu dipangkat 2-kan, kemudian dikalikan dengan 1/2M, itu akan Anda dapat kembali persamaan yang ini. Persamaan yang ini. Nah, kita punya dalam aljabar, kalau kita ini U pangkat 2 ditambah V pangkat 2, ini sama dengan U ditambah I kali V ditambah U dikurang I kali V. Oke. Nah, itu hubungan dari hubungan ini, coba perhatikan dari hubungan ini, misal ini kita misalkan U, ini kita misalkan V. Oke, jadi ini misalkan U, ini kita misalkan jadi U, hendak ini kita jadi U, ini jadi V. Sehingga bisa persamaan ini bisa kita tuliskan, persamaan ini bisa ditulis menjadi 1/2M U ditambah I kali V. Berarti di sini H per I D dx
ditambah I kali P berarti I M omega X seperakar 2M. Jadi seperakar 2M ini berasal dari sini ya. Seperakar 2M dikali seperakar 2M, hasilnya seper 2M. Sama dengan seper 2M, U dikurang I kali P, berarti H bar per I, D dx, dikurang I M omega X. Sama dengan kita tidak usah tulis ini. Nah, coba perhatikan yang ini, bagian yang ini kita simbol dengan A plus. Oke, jadi Anda ingat itu kita simbol dengan A plus, ini kita simbol dengan A minus. Ini operator. Oke. Atau bisa kita tuliskan secara singkat. Ini secara singkat. A plus, saya tulis ulang saja, ini seper 2M H bar per I bar per I D dx ditambah I M omega X. Nah, kalau di sini plus, kalau di sini minus, kita pakai warna lain. Sini minus, ini juga minus. Oke, ini biasa disebut dengan operator ladder, oke, atau operator tangga. Oke, di buku-buku itu biasa ditulis ladder operator. Nah, karena A plus dan A minus ini adalah operator, maka nah ini A plus A minus itu tidak sama dengan A minus A plus. Oke, jadi apa? Sangat bergantung terhadap urutannya. Oke, ini bisa kita buktikan, misalnya A minus A plus, ini semua operator bekerja terhadap si X, maka ini adalah seper 2M A minus berarti H per I D dx dikurang I M omega X H per I D dx kurang I M omega X, sorry ini plus, C X. Nah, kalau ini kita selesaikan, seper 2M, ini H per I D dx kurang I omega Cx. Nah, sekarang ini pertama yang beroperasi ke sini. Oke, sehingga kita punya H per I D Cx dx ditambah I M omega X Cx. Kemudian ini kita kalikan, jadi seper 2M, ini pertama jadi minus H bar pangkat 2 D2 Cx
dx, yang ini, kemudian yang ini. Nah, kalau yang ini jadinya H bar M omega diturunkan terhadap X, berarti diturunkan dulu terhadap X, yang X-nya dulu diturunkan, baru si X-nya. Kalau turunkan terhadap X, ini jadinya 1, jadi si X, kemudian H bar M omega D, sorry, di sini ada X, si X, dx, dx. Oke, dx, dx. Oke, jadi ini dua suku ini, coba perhatikan dua suku ini adalah hasil perkalian antara ini dengan ini. Oke. Nah, kemudian ditambah ini kali ini I per I berarti minus minus ini jadinya positif, yang ini kali ini H bar M omega X D Cx dx ditambah ini kali ini jadinya M pangkat 2 omega pangkat 2 X pangkat 2 Cx. Nah, ini ini minus. Sehingga yang ini saling menghilangkan. Jadinya 1/2M minus H bar pangkat 2 D2 dx pangkat 2, ini ditambah H bar M omega ditambah M pangkat 2 omega pangkat 2 X pangkat 2 Cx. Oke, jadi ini A minus A plus. Nah, sehingga bisa kita tuliskan secara singkat, bisa kita tulis ulang. Ini dari yang tadi, A minus A plus itu adalah 1/2M H bar per I D dx pangkat 2 ditambah M omega X pangkat 2 ditambah 1/2 H bar omega. Jadi yang ini coba perhatikan, yang ini sampai di sini itu adalah A plus, A minus A plus. Oke. Jadi apa namanya, saya ingatkan kembali, Anda harus bisa mengerjakan aljabarnya ini. Oke. Jadi apa namanya, setelah kuliah ini kuliahnya direkam, Anda coba turunkan sendiri. Sehingga kalau kita kembali ke persamaan Schrödinger-nya di awal,
Kita kembali ke persamaan Schrödingernya di awal. Nah, kalau kita bandingkan dua ini, coba perhatikan bandingkan dua persamaan ini. Ini A minus A plus sama dengan ini. Sorry. Ini. Oke. Nah, kalau sampai di sini, coba perhatikan. Sampai di sini, sampai di sini, sampai di sini, ini sama dengan persamaan operator Hamiltoniannya. Oke, kalau ini kita tulis seperti ini, H Cx sama dengan E Cx. Jadi ini sampai di sini, ini adalah operator Hamiltoniannya. Sehingga kita bisa tulis A minus A plus dikurang, ini kali ini dikurang 1/2 H bar omega dikali dengan Cx. Nah, itu hasilnya adalah E Cx. Oke. Jadi ini adalah energinya. Nah, dengan cara yang sama, coba perhatikan dengan cara yang sama yang tadi, ini juga kita bisa dapatkan kalau persamaan Schrödinger juga bisa ditulis A plus A minus. Nah, sekarang ini ditambah 1/2 H bar omega Cx ini sama dengan E X. Oke, caranya sama tadi. Anda bisa nanti di catatan kuliahnya lengkap penurunannya. Caranya sama. Jadi persamaan Schrödinger itu dalam bentuk operator untuk osilator harmonik bisa ditulis dalam dua persamaan ini. Nah, sekarang jika misal persamaan Schrödingernya ini A plus A minus ditambah 1/2 H bar omega ini bekerja terhadap A plus Cx. Oke. Jadi ini kita katakan operator ini bekerja terhadap A plus Cx. Nah, ini kita tinggal kalikan. Ini A plus A minus A plus Cx ditambah 1/2 tambahnya double ditambah 1/2 H bar omega A plus Cx. Ini sama dengan, bisa kita keluarkan A plus-nya. Yang penting urutan operatornya ini tetap. Jadi ini A minus A plus ditambah 1/2 H bar omega
CX sama dengan dulu. Nah, ini bisa kita tulis seperti ini. Ini A plus A minus A plus. Ini di sini jadi kurang. Ini 1/2 H bar omega. Jadi dikurang 1/2 H bar omega. Ditambah H bar omega. Oke. Jadi ini 1/2 H bar omega ini sama dengan ini. Oke. Di sini ada CX. Sehingga A plus ini sehingga sama dengan ini A plus yang ini A minus A plus kurang 1/2 H bar omega. Ini A minus A plus dikurang 1/2 H bar omega, itu hasilnya adalah E. Oke, jadi itu adalah hasilnya E. Sehingga ini sama dengan E CX ditambah H bar omega. Atau bisa ditulis E ditambah H bar omega A plus CX. Nah, kalau misalnya lagi kita punya, jadi coba perhatikan A plus yang saya ingin katakan di sini, A plus itu menaikkan energi sebesar H bar omega. Jadi kalau kita punya A plus beroperasi terhadap CX, itu energinya naik sebesar H bar omega. Oke, jadi ini nah, sedangkan yang lain lagi, misalnya kita punya A minus, ini caranya sama. A minus A plus dikurang 1/2 H bar omega. Ini beroperasi terhadap A minus CX. Ini hasilnya. Ini A minus A plus A minus dikurang 1/2 H bar omega CX. Ini bisa ditulis A minus A plus A minus ditambah 1/2 H bar omega dikurang H bar omega dikali dengan CX. Yang ini hasilnya E di A minus E dikurang H bar omega CX. Atau dengan kata lain, E kurang H bar omega ini dikali dengan A minus CX.
yang ingin saya tekankan di sini, coba perhatikan, yang ingin saya tekankan di sini, kalau amines, coba perhatikan, amines itu menurunkan energi sebesar H bar omega. Jadi amines menurunkan energi sebesar H bar omega. Sedangkan A+ tadi A+, ini A+, itu menaikkan energi sebesar H bar omega. Nah, itu kita sebut dengan operator ladders. Jadi saya ini A+, ini menaikkan energi sebesar H bar omega. Amines ini menurunkan energi sebesar ini H bar omega. Jadi itu fungsinya H bar dengan A+ dan A minus. Oke, ada buku yang menuliskan B+, ada yang menuliskan B minus. Ini operator. Oke. Sehingga jika diilustrasikan seperti ini, jika kita ilustrasikan kira-kira seperti ini kita punya E misalnya di sini, E, ini si X, si, ini C1, A plus C, ini energinya E ditambah H bar omega. Kemudian di sini A plus CX, ini energinya E ditambah 2 H bar omega. Dan seterusnya. Ini energinya naik A plus. Kemudian kalau kita tuh ke A minus, ini A minus CX, ini E kurang H bar, A minus CX, ini E kurang 2 H bar omega. Ini A minus. Sampai nanti di keadaan dasar, ini kita sebut dengan C0, ini E0. Nah, karena C0 dan E0 ini merupakan fungsi keadaan dasar, jadi sudah tidak ada lagi keadaan di bawahnya, maka E0 dengan C0 ini kita bisa tentukan, sehingga A minus C0X ini sama dengan 0. Kenapa dia sama dengan 0? Karena C0 itu adalah keadaan dasar, tidak ada lagi keadaan di bawahnya. Sehingga dengan mudah kita bisa dapatkan, ini kita tinggal tuliskan A minusnya, 1/2 per 2M, H bar per I, dC0, dx ditambah I, kalau minus berarti di sini minus, I M omega X X C 0 sama dengan 0. Ini bisa kita tulis H bar per I dC 0 dx sama dengan ini I M omega X C0. Oke. Jadi apa yang di dalam kurung ini sama dengan 0. Nah, kita sudah dapatkan persamaan yang terakhir itu, kita tinggal integralkan. Ini bisa kita tulis
habar D si 0 sama dengan habar D si 0, ini si 0-nya ke sini, sama dengan I kali I jadi minus M omega X, dx-nya ke sana, ini dx. Oke, kita tinggal integralkan kedua sisinya. Kita dapatkan ln si 0 sama dengan minus M omega per 2 habar X pangkat 2 ditambah C. Atau bisa kita tulis si 0 sama dengan A0 E pangkat minus M omega per 2 habar X pangkat 2. Oke, jadi ini adalah si 0-nya. Oke, jadi ini adalah si 0-nya. Untuk menentukan berapa A0-nya, kita harus normalisasi. Oke, Anda normalisasi itu nanti jadi tugas Anda. Kemudian untuk mendapatkan tingkat energi eksitasi pertama, C1 X, berarti ini kita A1, tadi ini konstanta A+, ini sekarang A+ beroperasi terhadap ini E pangkat minus M omega X pangkat 2 per 2 habar. Ini tinggal di A1, kita tinggal tuliskan A+-nya seper 2M habar per I D dx ditambah I M omega X E pangkat minus omega X pangkat 2 per 2 habar. Kalau Anda selesaikan, Anda akan dapatkan C1X sama dengan A1 I 2M omega X E pangkat minus omega X pangkat 2 per 2 habar. Jadi ini adalah tingkat energi eksitasi pertama. Oke. Anda bisa normalisasi, kemudian Anda dapatkan ininya, A1-nya. Nah, sekarang kita tentukan ini, oke? Kita tentukan berapa E0-nya. Jadi kalau misalnya A+, A- ditambah seperdua habar omega, ini si 0, ini hasilnya adalah E0 si 0. Jadi kalau beroperasi terhadap energi dasar, hasilnya adalah ini. Oke, energi dasar. Kita tahu bahwa A minus dikali si 0 itu sama dengan 0, berarti di ruas kiri ini tinggal seperdua habar omega si 0 ditambah sama dengan E0 si 0. Atau dengan kata lain, E0 sama dengan seperdua habar omega. Oke, jadi energi dasar dari sebuah osilator harmonik itu adalah seperdua habar omega. Ini berbeda dengan apa yang kita temui di osilator harmonik klasik,
kalau di osilator harmonik klasik itu energinya sama dengan 0. Tetapi di dalam osilator harmonik kuantum, walaupun dia di keadaan dasar, selalu ada energinya 1/2 habar omega. Ini biasa kita energi yang dimiliki sistem pada keadaan terendah. Nah, kalau diilustrasikan, nah, kalau diilustrasikan kira-kira seperti ini yang di bawah. Oke. Jadi si 0 itu ini energinya 1/2 habar omega. E1 kita tahu tadi kalau si 1 itu 1/2 habar omega ditambah habar omega. Ini hasilnya 3/2 habar omega. Jadi tingkat eksitasi pertama itu energinya 3/2 habar omega, tingkat eksitasi kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini si nolnya tadi kita sudah tentukan, si 1, si 2, dan si 3. Oke. Nanti tugasnya nanti saya kirim detailnya. Tugasnya tentukan yang pertama, ini tentukan nilai A0-nya. Oke. Anda harus melakukan, kalau menentukan ini Anda harus melakukan normalisasi. Oke. Kemudian ini tugas yang nomor 1. Kemudian tugas yang nomor 2, Anda turunkan ini sisa, dapatkan ini si 1X dan si 2X yang ternormalisasi. Oke. Artinya apa? Si 2 berarti Anda harus si 2X ini Anda harus aplikasikan A+ ke si 1. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sorry ini agak pembahasannya agak panjang, tapi nanti saya kirimkan Anda detailnya, catatannya yang lebih rapi, nanti saya kirimkan, Anda bisa pelajari. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf sebelumnya Pak, bisa di-share nanti videonya. Jadi video ini ini nanti saya kirimkan catatannya yang lebih detail, nanti Anda bisa Anda coba turunkan kembali, oke? Anda coba ikuti. Ada pertanyaan? Kenapa susah? Susah, Pak. Sekali lagi saya ingatkan, ini sebenarnya kalau Anda coba turunkan berkali-kali, 1 sampai 2 kali sampai mendapatkan solusinya, itu akan terasa lebih mudah. Oke, itu yang saya lakukan. Di sini ada yang mau ditanyakan? Pak, maaf Pak, untuk absen itu jadi setiap pertemuan itu ngabsen kalau tidak ada nanti rekaman kuliahnya nanti juga saya upload di YouTube supaya Anda bisa nonton kembali. Kalau tidak ada, yang tidak hadir siapa? Ini yang hadir cuma 7 orang. Berarti yang tidak hadir siapa ya? Umar, Rizda. Siapa lagi yang tidak hadir? Ahmad, tidak bagus jaringannya Pak. Sufiandi Pak. Ahmad Zahirudin. Siapa lagi satu? Ahmad Rahmah. Jangan Pak.
masuk Kak, ini suara saya. Oke, kalau tidak ada, siapa lagi? Fisika kuantum. Mas Sahibuddin. Tabita. Oke, jadi 5 orang tidak hadir ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.